Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menjawab salam ya. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah kita ini terkait dengan masih tentang pemodelan desain. Jadi perlu kita ketahui bersama atau kita samakan persepsi ya, bahwa yang namanya pemodelan desain itu banyak hal yang harus kita siapkan, mulai dari memahami apa itu model desain, kemudian kita bisa melakukan pemodelan desain itu sendiri. Nah, dalam pemodelan desain ada yang paling penting, yaitu kita mempersiapkan apa yang disebut dengan model data. Ya. Dari model desain tersebut harus kita bisa cross-check, kita runut kembali dengan pemodelan analisis. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa yang namanya kegiatan desain dalam pertemuan kali ini fokusnya kepada pemodelan datanya. Nah, mereview kembali apa yang disebut dengan perancangan atau desain. Jadi pada prinsipnya kegiatan perancangan itu ada 4 hal yang dilakukan. Pertama, mencari solusi. Kedua, memvalidasi solusi. Ketiga, memperbaiki dan menjabarkan solusi. Keempat, memodelkan solusi. Nah, memodelkan inilah yang kita bentuk menjadi diagram-diagram. Kan ya, jadi ada 4 hal ya anak-anak ya. Kalau ditanya pelaksanaan perancangan itu apa aja, dimulai dengan mencari solusi. Nah, kenapa mencari solusi? Karena kegiatan sebelumnya pada saat melakukan analisis, melakukan requirement, sebetulnya itu untuk mendefinisikan problem atau memastikan, menspesifikasikan problemnya apa, sehingga pada saat melakukan perancangan kita lebih fokus ke mencari solusinya seperti apa. Nah, solusi tersebut tentu saja harus divalidasi dulu. Kalau sudah divalidasi maka diperbaiki, barulah kita jabarkan, dan penjabaran itu dibuat menjadi model-model. Nah, jadi di sini ya, ketika kita melakukan penjabaran solusi, kita detilkan solusi yang sudah kita pilih, kita buatkan berupa rancangan data, rancangan arsitektural perangkat lunak, rancangan antarmuka pemakai, dan rancangan prosedural. Jadi seorang desainer dia bertanggung jawab kepada 4 hal ini, yaitu data, ya dalam hal ini database-nya seperti apa, kemudian arsitektur perangkat lunaknya akan seperti apa, lalu tampilan atau antarmuka, ya UI-nya. Kan ada UI UX katanya ya. Nah, itu juga tanggung jawab seorang desainer. Lalu yang terakhir adalah rancangan prosedural. Di sini berupa algoritma-algoritma dan query-query. Nah, di pertemuan sekarang kita fokusnya kepada rancangan data, ya, di mana tugas seorang desainer itu pada saat memodelkan solusi dia bertugas untuk melakukan rancangan data dalam bentuk model data, ya. Nah, model data inilah yang akan kita buat, yang nanti kita berikan ke programmer agar dia lakukan konstruksi menjadi database dan menjadi program-program. Dengan pendekatan berorientasi objek untuk melakukan pemodelan data, kita menggunakan teknik yang namanya ORM. ORM ini singkatan dari Object Relational Mapping. Ya, kenapa disebut mapping? Artinya itu memetakan dari objek ke relasinya ke dalam penyimpanan permanen atau yang disebut dengan database. Nah, kita lihat di sini. Tabel yang akan digunakan atau basis data yang digunakan disebut dengan basis data relasional, di mana basis data relasional ini merupakan kumpulan data yang disimpan dalam bentuk tabel-tabel, ya. Dan kemudian tabel-tabel tersebut harus ada skemanya. Nah, skema tabel-tabel itu biasanya ada baris dan kolom. Kalau baris itu menunjukkan datanya, sementara kolom itu menunjukkan nama dan tipe data tertentu. Dengan menggunakan pemodelan berorientasi objek,
kita bisa menggunakan kelas yang sudah kita dapatkan untuk menjadi tabel dan atribut-atribut dari kelas tersebut untuk menjadi kolom. Dengan teknik ORM, kita fokusnya kepada objek-objek yang kita peroleh, yang kita identifikasi pada saat kita melakukan pembuatan kelas diagram, khususnya kelas diagram entity. Diagram atau kelas-kelas entity tersebut lalu kita mapping menjadi tabel-tabel relasional. Tata cara melakukan ORM kurang lebih seperti ini. Pertama, kita identifikasi dulu diagram kelasnya, kemudian kita pilih mana kelas entity-nya, barulah kita lakukan pemetaan atau mapping-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada beberapa cara pemetaan, ada 4. Yang pertama yang disebut dengan table class mapping. Yang kedua disebut dengan table multiple classes mapping. Yang ketiga disebut tabel inherited classes mapping. Yang terakhir disebut dengan tabel S ya, jamak ya, inherited classes mapping. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat ya. Yang sebelah kiri ini adalah kelas diagram, di mana ini fokus kepada kelas entity. Dicontohkan di sini kita ada kelas KMS, kelas pemeriksaan, dan kelas masyarakat ya. Kita fokus kepada ketiga kelas ini, kemudian kita lihat bahwa ketiga kelas ini memiliki relasi, yaitu KMS dengan pemeriksaan, ya ada garisnya, kemudian masyarakat dengan pemeriksaan, ini juga ada garisnya. Nah, inilah ada relasi asosiasi antara ketiga kelas tersebut. Ini adalah ER diagram. ER diagram ini merupakan model data. Ya, model data untuk mendapatkan struktur database. ER diagramnya di sini sama ya, seperti kelas. Bisa kita lihat bahwa ER itu kan entity relationship. Sebuah kelas itu menjadi entity di ER diagram. Kemudian relationship-nya kita lihat ada dari pemeriksaan dengan KMS, pemeriksaan dengan masyarakat. Kemudian kita lihat relasinya ini tak ada tandanya ya. Ini menunjukkan bahwa satu KMS digunakan untuk banyak pemeriksaan, masyarakat banyak melakukan pemeriksaan. Jadi hubungan antara KMS dengan pemeriksaan adalah 1 ke banyak, hubungan dari masyarakat dengan pemeriksaan itu 1 ke banyak juga. Nah, materi tentang ER diagram seharusnya sudah pernah dipelajari pada kuliah basis data. Apa hubungannya dengan ORM? Jadi, kalau kita menggunakan pendekatan ORM, kita tidak perlu lagi menggunakan ER diagram. Jadi, dengan menggunakan teknik ORM, kita bisa menggunakan kelas-kelas entity ini dan fokus kepada struktur data yang diperolehnya. Jadi kita tidak perlu membuat ER diagram, tetapi boleh membuat ER diagram untuk memastikan bahwa tabel yang dibuat atau tabel yang terbentuk itu memang sudah betul. Dengan ORM, maka pertama, kita pilih dulu tekniknya apa. Teknik yang pertama adalah table class mapping. Satu kelas menjadi satu tabel. Jadi kita lihat ini kelas Posyandu namanya ya. Kelas Posyandu ini kemudian ada atributnya dan di bawahnya tuh ada beberapa metode. Kita buat menjadi struktur tabel. Satu kelas menjadi satu tabel, atribut-atribut kelas menjadi atribut tabel. Udah seperti itu. Mudah ya. Jadi kalau kita lihat, kita punya ID, name, public has, sama village, itu menjadi atribut-atribut di database atau tabel yang akan kita buat. Kalau kita lihat ya, di sini ada kelebihan satu ya, village ID nih. Village ID-nya kalau di Posyandu ini nggak ada, di sini ada ya. Sebetulnya boleh kalau di Posyandunya ada 4, maka di tabelnya juga ada 4 juga ya. Jadi ini tabel Posyandu yang berasal dari kelas Posyandu.
Kalau kita menggunakan teknik yang kedua disebut tabel multiple classes mapping. Di sini kalau kita memiliki beberapa kelas, kita bisa gabungkan menjadi satu kelas, satu tabel saja. Contohnya di sini kita punya tabel kelas father dan mother, kita bangun menjadi satu tabel. Bagaimana dengan atributnya? Atributnya digabungkan semua. Jadi dengan mudahnya kita buatkan tabel dan kita ambil seluruh atribut dari kedua kelas tersebut digabung menjadi satu tabel. Satu kelas ya. Ini teknik yang kedua. Teknik yang berikutnya, kalau kita menemukan adanya class instant relationship. Seperti apa class instant relationship itu? Kita lihat ya, saya punya tabel namanya tabel babies. Di tabel babies ini kita lihat ada ID, ada date of birth, kemudian ada data posyandunya. Nah, posyandunya ini kita lihat tipenya bukan string, tetapi tipenya berupa kelas, yaitu kelas posyandu. Kelas posyandunya tentu saja harus dibuat juga, di mana kelas posyandu kita lihat memiliki ID, nama, public heads ID, dan village-nya. Kenapa ya kok bisa ada kelas yang atributnya ini berupa kelas lain? Ya memang begitu kalau di pemrograman berorientasi objek, kalau kita memang paham konsep objek oriented, justru kita menggunakan tipe-tipe data ini berupa kelas lain. Ya, jadi satu tipe kita kelas baby ini memiliki tipe atribut berupa sebuah kelas lain. Nah, ini justru ini ada menunjukkan objek oriented. Kalau kamu membuat kelas diagram itu semuanya tuh string gitu ya, integer. Nah, itu berarti belum kelihatan konsep objek orientednya. Belum terlihat bahwa kita menggunakan seluruh keunggulan atau tujuan dari object oriented development tersebut. Oke ya, ini. Jadi kalau ada yang seperti ini di kelas entity-nya, berarti ini ada class instant relationship. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana membuat tabel kalau kita punya kelas instant relationship tersebut? Ternyata caranya sangat mudah. Setiap tabel itu berasal dari setiap kelas. Kemudian, atribut yang bertipe kelas lain itu dijadikan foreign key. Nah, seperti ini. Kita lihat babies itu ada namanya, ada BGM value, BGO value, kemudian ada posyandu ID, di mana posyandu ID ini mengambil dari tabel posyandu. Gini ya, seperti ini. Oke, jadi kita memiliki tabel bayi dan tabel posyandu yang saling terhubung, yang dihubungkan dengan foreign key. Bisa kita lihat sebelah kiri, ini kelas diagram kita, sebelah kanan model data yang dibentuk. Ternyata model datanya seperti ini. Nah, model datanya ini kemudian diberikan kepada para programmer untuk dia konstruksi di database relasional yang digunakan. Misalnya kalau dia pakai Postgre, ya dia harus install dulu Postgre-nya, kemudian harus bikin tabel-tabelnya. Kemudian kalau dia pakai SQL Server, yang berbeda lagi, dia bikin dulu SQL Server-nya, lalu dia buat tabel-tabelnya. Tugas seorang desainer membuat sampai punya diagram seperti ini. Mirip dengan model ER diagram ya. Tetapi karena kita menggunakan pendekatan berorientasi objek, menggunakan teknik ORM, maka dengan teknik tersebut kita dapatkan tabel-tabel yang berasal dari kelas yang ada di sebelah kiri ini. Sampai sini cukup paham ya. Jadi kita harus punya dulu kelas-kelas diagramnya, barulah kita buatkan tabel-tabelnya. Kondisi yang lebih rumit kalau kita melihat ternyata kelas diagram kita ada relasi inheritance. Relasi inheritance ini adalah relasi yang melibatkan kelas induk dan kelas anak, atau kelas super dan kelas subkelas. Apa yang dimaksud dengan
kelas superkelas ya. Nah, ini superkelas ini adalah kelas yang bentuknya lebih umum atau disebut generik ya. Sementara kalau kalau kelas anak ini disebut dengan subkelas adalah yang lebih spesifik. Kalau superkelas, maka dia adalah memiliki atribut-atribut dan juga metode yang sifatnya lebih umum sehingga bisa digunakan oleh kelas anak-anaknya. Bisa dikatakan atribut yang ada di kelas super itu bisa diakses oleh atribut yang ada di kelas anak. Gitu ya. Nah, ini hubungan inheritance. Contohnya kalau kita punya kelas babies, di mana kelas babies ini ada ID-nya, ada date of birth, ada posyandunya. Sementara untuk subkelas kita punya kelas babies BGM dan babies BGO, di mana masing-masing memiliki kita lihat ya si subkelas ini BGM ini ada check update dan BGM value, sedangkan BGO ada BGO value dan check update juga. Nah, dalam kondisi inheritance, semua yang ada di kelas super itu bisa diakses atau digunakan oleh semua yang ada di kelas subnya. Dengan kata lain, kenapa disebut inheritance? Karena semua atribut dan metode yang ada di kelas babies itu bisa digunakan oleh kelas anak-anaknya. Ya, diwariskan atau diturunkan atau bisa otomatis digunakan. Jadi ini yang disebut kondisi inheritance. Kalau kita memiliki diagram kelas yang memiliki relasi inheritance seperti ini, maka untuk membuat pemetaannya atau mappingnya dengan teknik ORM ini menjadi lebih rumit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi inheritance tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak melihat atau tidak memiliki relasi antar kelas inherited seperti ini, maka ya sudah tidak apa-apa. Berarti semuanya seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang di paparan sebelumnya, kita bisa langsung memetakan dari kelas menjadi tabel-tabel. Nah, ada 4 teknik inheritance ya. Meskipun kita barangkali di studi kasus atau di tugas kita tidak ada kondisi hubungan inheritance, tetapi tetap kita harus tahu cara melakukan pemetaannya. Cara yang pertama, seluruh kelas dijadikan satu tabel. Seluruh atribut dari kelas induk dan kelas anak-anaknya digabungkan. Gampang ya. Cara yang kedua, masing-masing kelas dijadikan masing-masing tabel. Ini juga gampang. Kalau kita punya 3 kelas, ya sudah, kita buat menjadi 3 tabel. Dengan atribut untuk kelas anak dilengkapi dengan atribut dari kelas induknya. Karena kelas anak itu sebetulnya diwarisi atribut dari kelas induknya. Teknik yang ketiga cukup efisien karena hanya kelas anak saja yang dijadikan masing-masing tabel. Jadi kelas induknya tidak perlu. Dengan syarat atribut dari untuk kelas anak dilengkapi seluruh atribut dari kelas induknya. Teknik yang keempat mirip sama teknik yang kedua, semua kelas dijadikan masing-masing tabel dengan seluruh atribut kelas anak masing-masing dan atribut ID kelas induknya. Nah ini, yang keempat ini agak berbeda dengan yang kedua ya, tetapi mirip. Artinya kalau kita punya 3 kelas, maka kita akan memiliki 3 tabel. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita punya kondisi inheritance, dengan cara yang pertama, ya sudah digabung semua menjadi satu tabel. Diambil nama tabel induknya, ya, yaitu baby seperti ini. Kita lihat atributnya semua digabungkan. Ini paling gampang. Ya.
Jadi ID, DOB, ini DOB-nya kurang tertulis ya di sini, harusnya ditambahkan ya. ID, DOB, posyandu, kemudian BGM value, BGO value, dan check update harusnya dimasukkan juga ke sini. Oke ya, jadi gampang. 3 tabel digabungkan. Kalau teknik yang kedua, tadi ya, masing-masing tabel menjadi masing-masing kelas jadi masing-masing tabel ya. Kemudian masing-masing atribut kita lihat sama juga ya. Kita lihat di tabel anak-anaknya sama dari tabel anak-anaknya juga, tapi dari atribut induknya dibawa ya ke sini. Jadi kalau yang awalnya babies BGO ini hanya ada 2, yaitu BGO value sama check update. Nah, kita ambil ID, name, sama posyandu itu dari tabel babies ya, dari kelas babies. Bisa kelihatan ya, jadi ini diambil semua. Nah, bagaimana dengan check update? Check update seharusnya ada di sini. Di babies BGM dan babies BGO itu seharusnya ditambahkan check update-nya ya. Ini tidak kelihatan. Oke ya, jadi seluruh atribut dimasukkan, dibawa ke dalam tabel. Cara ketiga, hanya anak-anaknya aja yang dijadikan tabel. Ya, jadi kita ambil seluruhnya atribut-atribut tersebut. Jangan lupa atribut dari induknya juga dibawa ya, dimasukkan ke dalam tabel anak-anaknya. Seperti ini kan? Ya, jangan lupa check update seharusnya ada juga ya. Jadi ini BGM value dan check update. ID, name, sama posyandunya mengambil dari tabel babies. Demikian juga dengan BGO-nya ya. Bisa lihat ya seperti ini ya. Jadi efisien, cukup jadi 2 tabel saja. Cara keempat mirip, tapi ini berbeda dengan cara yang kedua. Meskipun sama-sama masing-masing kelas dijadikan tabel ya masing-masing. Tapi perhatikan ya, untuk cara keempat ini field-nya ini berasal dari atribut masing-masing, tapi kita lalu tambahkan babies ID. Jadi ini disambungkan ke tabel babies. Sama dengan BGO juga. Perhatikan ya, di sini ada babies ID. Ini juga disambungkan ke tabel babies. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada 4 cara. Masing-masing cara ini tidak ada yang tidak baik ya. Jadi kita boleh memilih mau pakai cara apapun. Jadi kalau misalnya kita diberi studi kasus seperti ini, maka silakan kita buatkan struktur tabel dari kelas-kelas tersebut, mau pakai teknik yang mana. Tentu saja teknik yang pertama yang paling mudah ya, karena cuma dapat jadi 1 tabel. Sangat boleh. Tapi boleh juga kita menggunakan teknik yang keempat ini karena ingin masing-masing kelas menjadi masing-masing tabel. Jadi semuanya bisa digunakan. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita sekarang membahas kelas-kelas desain yang sudah didapatkan oleh kalian. Kita cek masing-masing diagram entity-nya, lalu kita buatlah ORM-nya.